Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zera Kazorita, NIM 1610112059, lokal B. Saya akan presentasikan gambaran umum penelitian. Pada penelitian ini saya mengambil judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. Latar belakang. Dalam menilai kualitas audit melibatkan banyak pertimbangan. Kualitas yang baik akan menunjang kinerja, bahkan mampu mendongkrak citra perusahaan di mata masyarakat. Dalam menjalankan kinerjanya, terkadang kualitas audit juga pernah disalahgunakan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus diantaranya adalah laporan keuangan berganda pada Bank Lipo tahun 2002 dan perusahaan Enron. Meskipun kualitas audit terkadang disalahgunakan, namun kualitas audit tetap dibutuhkan. Contohnya adalah kasus yang melibatkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin pada tahun 2013 untuk melakukan audit hibah sebesar 1,4 triliun rupiah. Audit ini dilakukan untuk menghilangkan pandangan serta opini negatif dalam masyarakat. Auditor harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Selain berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya, seorang auditor juga harus independen dalam melakukan audit, karena tanpa adanya independensi, masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit. Selain kompetensi, independensi, dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang auditor juga harus berpegang teguh pada etika auditor. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan di dalam Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Selanjutnya, kesenjangan penelitian. Pada penelitian ini saya mengambil 7 jurnal sebagai referensi. Jurnal yang pertama yaitu dari Putri Fitrika Imansuri, Abdul Halim dan Retno Wulandari pada tahun 2015. Variabel yang terdapat di dalam penelitian ini ada 4 variabel, yaitu kompetensi, independensi, pengalaman, dan etika auditor. Metode yang digunakan yaitu penelitian penjelasan atau explanatory research dan menghasilkan hasil yang signifikan terhadap kualitas audit pada keempat variabel tersebut. Jurnal yang kedua yaitu dari Trisulistiani, Patricia Diana Paramita, dan Agus Supriyatno pada tahun 2018. Terdapat 2 variabel yaitu kompetensi dan independensi dengan menggunakan metode survei atau survei method dan menghasilkan hasil yang signifikan. Jurnal ketiga yaitu dari Agnes Christy Anggraini pada tahun 2017 dan terdapat 4 variabel yaitu kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan etika auditor dengan menggunakan metode kuesioner dan menghasilkan hasil yang signifikan terhadap kualitas audit. Jurnal yang keempat yaitu dari Ditya Ayu Karsina dan Aris Cariri pada tahun 2015. Terdapat 4 variabel yaitu kompetensi, independensi, motivasi, dan etika auditor dengan menggunakan metode regresi linear berganda, dan untuk hasilnya hanya kompetensi yang menghasilkan hasil signifikan, sedangkan independensi, motivasi, dan etika auditor menghasilkan hasil yang tidak signifikan terhadap kualitas audit. Jurnal yang kelima yaitu dari Norma Karismatuti dan P. Basuki Hariprayitno pada tahun 2012. Terdapat 3 variabel yaitu kompetensi, independensi, dan etika auditor dengan menggunakan regresi linear berganda. Untuk hasilnya, hanya variabel kompetensi yang menghasilkan hasil signifikan positif terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan etika auditor menghasilkan hasil yang tidak signifikan terhadap kualitas audit. Jurnal yang keenam yaitu dari Poni Harsanti dan Aprilia Wetiningtyas pada tahun 2014. Terdapat 3 variabel yaitu kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, dan untuk hasilnya
yang menghasilkan hasil signifikan hanya variabel independensi terhadap kualitas audit, sedangkan untuk variabel kompetensi dan profesionalisme tidak menghasilkan hasil yang tidak signifikan terhadap kualitas audit. Jurnal yang ketujuh yaitu Francisca Covina dan Betri pada tahun 2014 terdapat 4 variabel yaitu independensi, pengalaman kerja, kompetensi, dan etika auditor. Untuk metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Dan untuk hasilnya hanya etika auditor yang menghasilkan hasil signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi, pengalaman kerja, dan kompetensi menghasilkan hasil yang tidak signifikan terhadap kualitas audit. Rumusan masalah yang akan saya angkat yaitu ada untuk menguji apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk menguji apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, untuk menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang keempat, untuk menguji apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama itu independen atau variabel X-nya ada kompetensi. Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor, maka semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Yang kedua ada independensi. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya secara bersama. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja sebagai auditor adalah pembelajaran dengan waktu yang cukup lama sehingga mampu mematangkan dan memaksimalkan sikap dan perilaku auditor terhadap perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir itu ada etika auditor. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi, serta standar audit merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, independen atau variabel Y-nya, yaitu kualitas audit. Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar dalam menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien. Pendapat ini dari D'Angelo tahun 1981 dalam Kushayati tahun 2003. Berdasarkan standar profesional akuntan publik atau SPAP, audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan atau judgement yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan audit. Kerangka penelitian. Di sini saya ada 4 variabel untuk X1-nya itu kompetensi, X2-nya independensi, dan X ketiganya itu pengalaman kerja, dan X keempatnya itu etika auditor yang akan diteliti apakah berpengaruh terhadap kualitas audit atau variabel Y-nya. Teknik uji hipotesis yang saya ambil di sini, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Adapun bentuk matematis analisis regresi berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2 dan B3 dikali 3 dan B4 dikali 4 ditambah E. Untuk keterangannya, Y sebagai kualitas audit, untuk X1-nya itu kompetensi, X2-nya independensi, X yang ketiga itu pengalaman kerja, X keempat etika auditor, dan untuk A itu sebagai konstanta, dan B itu sebagai koefisien, dan E itu error. Sekian untuk presentasi saya dalam matkul metodologi penelitian akuntansi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.